Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali melanjutkan tadabbur Al-Quran dari kitab Mura'atul Maqam fi Ta'bir Al-Qur'ani, di mana kita menerangkan bahwasanya Al-Quran di dalam menggunakan satu redaksi kalimat sangat memperhatikan kondisi dan nuansa. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Al-Quran menjaga perasaan dan nuansa hati seorang perempuan, sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang balasan surga bagi orang-orang yang beriman, manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas orang-orang beriman masuk ke dalam surga bersama pasangannya, maka Allah tidak akan pernah membahas kenikmatan surga yang bernama bidadari. Namun bidadari itu baru akan dimunculkan menjadi satu kenikmatan manakala memang tidak ada pembahasan tentang pasangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa kita lihat di beberapa ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan pasangan, maka di situ Allah tidak memunculkan pembahasan tentang bidadari. Di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya dan juga ayah-ayah mereka, pasangan-pasangan mereka dan juga anak keturunan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membahas tentang nikmat bidadari. Kemudian surat Yasin ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hum wa azwajuhum fi dhilal 'alal ara'iki muttaqiin." Mereka, para penghuni surga, bersama pasangan-pasangan mereka di bawah naungan dan di atas dipan-dipan mereka bersandar. Kemudian di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun." Masuklah kalian ke dalam surga. Kalian dan pasangan-pasangan kalian akan diberikan kegembiraan. Nah, di ayat-ayat yang membahas tentang kenikmatan surga, yang juga ada pembahasan tentang pasangan-pasangan, bagaimana Allah menjaga perasaan para wanita, ya, karena umumnya wanita tidak suka, ya, kalau ada saingannya, walaupun itu adalah makhluk yang lain yang bernama bidadari, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga perasaan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memunculkan pembahasan bidadari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang pasangan-pasangan yang membersamai para suaminya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebutkan di kitab Mura'atul Maqam fi Ta'bir Al-Qur'ani. Namun kalau kita tambahkan inspirasi yang lain, jadi kecantikan di dunia adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dunia ini sementara, ya, maka apapun yang Allah berikan sifatnya adalah ibtila, ya, sifatnya adalah ujian. Namun kecantikan atau fisik di akhirat adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fisik dunia sementara, fisik akhirat adalah selama-lamanya, dan fisik akhirat tergantung, ya, pada amal-amal soleh yang dilakukan di dunia. Bayangkan wanita dunia yang masuk ke dalam surga, sedikit amalan saja yang menjadikan mereka masuk ke dalam surga itu sudah cukup menjadikan mereka cantik melebihi para bidadari. Ya, apalagi kalau amalannya banyak, ya, bahkan di dunia sudah dijamin masuk surga, maka tidak terbayang, ya, bagaimana kecantikan mereka nanti di surga. Ya, contohnya ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat, siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga, maka nikahi Ummu Aiman. Secara usia Ummu Aiman lebih tua daripada Nabi, dan secara tampilan fisik Ummu Aiman adalah wanita Afrika, ya, seorang mantan budak dari Habasyah. Ya, jelas wanita sudah setengah baya dan berasal dari Afrika. Namun ketika Nabi mengatakan siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga, maka nikahi Ummu Aiman, maka anak angkat Nabi, Zaid bin Haritha, seorang pemuda, karena cara pandangnya bukan cara pandang duniawi, tapi cara pandangnya adalah cara pandang ukhrawi, maka beliau siap untuk menikahi Ummu Aiman. Ya, maka yang ada di kepala dan di benak Zaid bin Haritha bukan tampilan dunianya, namun bagaimana nanti tampilan surganya. Nah, sehingga kenapa tidak ada pembahasan bidadari
ketika ada pembahasan tentang para istri yang juga masuk ke dalam surga, ya karena bidadari tidak ada apa-apanya secara kecantikan dibandingkan ya dengan para istri yang mereka adalah wanita dunia yang masuk ke dalam surga. Ya maka seolah-olah para suami manakala istrinya masuk ke dalam surga maka tidak ada keinginan sama sekali ya untuk melihat dan menikmati bidadari, karena istrinya jauh lebih cantik dibandingkan dengan bidadari. Nah inilah yang menarik dari apa yang dimunculkan oleh Al-Quran. Manakala ada pembahasan istri maka tidak pernah Allah munculkan kenikmatan bidadari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.